spesifik atau khusus dan menciptakan hasil yang konsisten, tetap ya. Selanjutnya, proses ini dirancang untuk mengubah input seperti bahan baku, informasi, atau sumber daya menjadi output yang mencakup produk, layanan, atau informasi. Proses ini menciptakan nilai tersendiri bagi bisnis. Jadi yang berubah output menjadi produk atau layanan atau informasi. Lanjutnya. Selanjutnya, manfaat proses bisnis. Ada ya di belakang. Manfaat proses bisnis. Jadi di dalam menjalankan usaha proses bisnis merupakan satu dasar untuk melakukan aktivitas yang perlu dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Karena memainkan peran yang penting dalam mencapai tujuan. Manfaat proses bisnis pada dunia usaha antara lain. Yang pertama, Alisa, baca yang pertama. Yang pertama apa? Menekan pengeluaran dan resiko. Proses yang tertata dengan baik ini menggunakan cara-cara yang efisien akan memperkecil pengeluaran dan menekan kemungkinan dampak buruk yang terjadi. Nah, ini manfaat yang pertama. Terus yang kedua, menghindari kesalahan manusia. Job description atau tanggung jawab yang jelas sangat berguna untuk menekan kesalahan prosedur kerja. Perintahnya di sini. Ya, nah, apa yang dimaksud job description? Job description itu isinya uraian tugas untuk tanggung jawab para karyawan di perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Urutan kerja yang terencana dan penempatan pekerja yang tepat akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Jadi yang ketiga ini harus sesuai dengan keahliannya, yang terencana dan penempatan kerja yang tepat. Jadi harus sesuai dengan keahlian. Pemasaran, jadi keahliannya pemasaran. Itu ya. Selanjutnya, memuaskan pelanggan. Proses produksi sesuai SOP akan mudah untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Efisiensi waktu, strategi yang baik dalam proses produksi juga akan memakan waktu yang singkat. Yang terakhir, mengikuti perkembangan teknologi. Sekarang teknologi semakin canggih, semakin modern. Jadi kita harus mengikuti teknologi yang sekarang supaya tidak ketinggalan zaman. Perintahnya dari sini? Ya. Apa kami? Apa SOP? SOP, standar operasional prosedur. Jadi isinya ini langkah-langkah bagaimana perusahaan membuat prosedur. Lanjut, next. Dampak kegagalan proses bisnis. Ayo juga baca perusahaan bisnis. Kegagalan yang pertama. Kegagalan yang pertama kan? Perusahaan atau usaha yang tidak mencapai proses bisnis dan tidak dapat menerapkan dengan baik, maka sudah tentu akan gagal dalam mencapai tujuan baik untuk mendapatkan laba atau menghasilkan produk atau layanan kepada pelanggan. Ini dampaknya yang pertama. Yang kedua, tidak menemukan benang merah masalah.
ketidakmampuan menetapkan standar proses karena perusahaan kurang fokus pada bisnisnya sehingga masalah sulit ditemukan. Tidak ada SOP. Yang ketiga, karyawan tidak bersemangat karena penempatan yang tidak sesuai dengan keahlian sehingga tidak kompeten dalam bekerja. Nah ini kalau tidak sama kaliannya jadi bingung, jadi harus mulai belajar dari nol. Dan pemasaran, misalnya pemasaran ditempatkan di kafe, apa bisa? Bisa dong. Selanjutnya boros waktu, urutan kerja yang tidak sesuai dan kurang tepat menyebabkan penggunaan waktu yang kurang efisien sehingga hasil tidak maksimal. Jadi waktu harus ditentukan. Kalau tidak tahu sedikit boros waktu. Yang terakhir, pengeluaran meningkat, proses yang tidak terencana dan tenaga yang tidak kompeten menyebabkan banyak pengeluaran sehingga resiko gagal tidak dapat dihindari. Jadi dari mana ya dampak kegagalan dalam proses bisnis. Selanjutnya, nah sekarang sudah dibagi kelompok 3 sama 4. Ini kelompok 1, ini kelompok 3. Ada lembar kerja peserta didik. Nah, ini. Kalian mencari contoh usaha jasa bimbingan tamu di area rumahmu. Kemudian buatlah kesimpulan dari pertanyaan karakteristik perusahaan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, anggota Alexa Isma Ferdiansyah, Muhammad Fahmi, Ini Salikah, Linda Sabila. Melayani pelanggan dengan ramah dan profesional, jujur, bersih, teratur, tepat waktu, fokus pada kepuasan pelanggan. Ada yang ditanyakan ke 1, ke 2 menanggapi? Ada. Satu dulu, satu. Layanan garansi itu apa? Layanan garansi itu apa? Garansi. Layanan yang memberikan jaminan garansi waktu 1 tahun dan Berarti memberi garansi perawatan 1 tahun, 1 bulan. Perawatan khusus. Perawatan khusus. Temannya dibantu boleh bantu. perawatan khusus, Perawatan perawatan khusus. yang memfokuskan khusus pada seperti body ataupun pengecetan dan lain-lain. Untuk kekuatan pelanggan itu apa? Kepuasan. Kepuasan pelanggan. Contohnya apa? Kepuasan pelanggan. Misalnya kan servis lah, Nanti bantu. servis itu sama itu maksudnya kan layanannya sampai puas. Misal catnya kurang tebal atau kurang tipis atau kurang mengkilap. Ditanyakan nomor 1. Dapat nilai, tanya dapat nilai. Berapa? Berapa tanya? 4. Nomor 1. Servis itu contohnya apa? Ada servis contohnya saya misal di pelajaran macet atau mogok ya. Nanti akan ada yang datang untuk servis mengangkat mobil kalian. Atau juga pengerjaan dengan cepat.
mengikuti ekskurs dalam bahasa Inggris yang namanya kilat. 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 Apa namanya? Ada yang lain? Ada yang lain? Sudah paham? Sudah. Sekian dari kaum saya. Akhirnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sini paham kan biasa? Paham. Dari teman-teman tadi paham? Paham. Oke, sekarang kita SBK. Yang kedua, biar nggak ngantuk. SBK yang kedua, biar nggak ngantuk. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Oke, satu lagi. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Tepuk tangan. Dari sini, dari materi usaha jasa, kita dapat menyimpulkan bagaimana tadi materi usaha jasa. Berperan penting dalam ekonomi modern. Usaha jasa berperan penting dalam ekonomi modern. Dua, Perusahaan jasa menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat dan perusahaan. kemudian Dalam jasa pendapatan utama berasal dari layanan yang diberikan pelanggan. terus Tujuan utama perusahaan jasa adalah memperoleh keuntungan. semua perusahaan memperoleh Keuntungan. mencari laba atau Keuntungan. keuntungan. Jadi kamu ya. Sekarang mengisi refleksi siswa tentang terhadap proses pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.